Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan hari ini penuh semangat ya untuk mempelajari tambahan satu materi. Ibu akan menyampaikan hari ini materi tentang komunikasi kesehatan. Materi ini ditujukan untuk kalian mahasiswa Fakultas Kedokteran, baik kedokteran umum maupun kedokteran gigi. Dan Ibu yakin kalian semua yang mengikuti perkuliahan hari ini sudah mendapatkan materi tentang teori dasar komunikasi ya. Jadi ini sebetulnya adalah materi lanjutan yang menyangkut komunikasi, tapi sudah lebih khusus kita bicarakan mengenai komunikasi kesehatan. Oke, kita akan lihat sama-sama apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran untuk materi ini. Jadi yang pertama, kalian akan mendapatkan materi tentang faktor psikologis dalam komunikasi. Kemudian yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip komunikasi kesehatan. Kemudian yang ketiga, memahami jenis komunikasi kesehatan. Kemudian kalian harus bisa menyebutkan keuntungan dan kerugian masing-masing jenis komunikasi kesehatan. Lalu mendapat materi tentang membedakan ya, mampu membedakan konseling dengan edukasi kesehatan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat memahami langkah-langkah dalam melakukan komunikasi kesehatan. Baik, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu faktor psikologis dalam komunikasi. Seperti kalian ketahui bahwa pada saat melakukan komunikasi, akan selalu ada 2 atau 3 orang, minimal 2 ya, jadi 2 atau 3 orang, atau lebih yang melakukan interaksi dalam bentuk kata-kata. Dan ketika segala sesuatu berhubungan dengan manusia, maka selalu ada faktor psikologis yang menyertai gitu. Jadi ketika kalian punya tujuan menyampaikan sesuatu dan melakukan komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasi, harus juga memahami tentang faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan komunikasi. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang nonverbal communication ya. Ibu yakin semuanya sudah paham, Ibu anggap sudah lulus semuanya ya tentang materi tersebut. Jadi, yang namanya nonverbal communication tanpa kita sengaja sebetulnya merupakan suatu bentuk penghargaan. Dari siapa? Dari orang yang menjadi pelaku komunikasi. Bisa dari komunikator, bisa dari komunikan. Nah, penghargaan itu ditunjukkan dengan satu kontak mata. Jadi, kontak mata itu bukan sembarang kita melihat lawan bicara, tapi lebih dari itu adalah sebuah penghargaan ketika kita menghargai orang lain menyampaikan pendapat atau suatu jawaban atau menyampaikan ide atau pertanyaan, maka kontak mata harus menjadi sesuatu yang dilakukan agar secara psikologis ada perasaan dihargai oleh lawan bicara. Kalian sudah melakukan semuanya ya? Ya, ini ilmu dasar komunikasi nih. Kemudian yang kedua, posisi duduk. Jadi ketika kita melakukan komunikasi dengan posisi yang duduk, kita harus perhatikan betul bagaimana posisi duduk kita. Jadi harus tegap, tidak boleh condong ke belakang. Condong ke belakang itu sama sekali nggak ada penghargaan ya. Kemudian atau condong ke depan. Ketika condong ke depan, kita terlihat sangat ingin tahu dan itu mungkin bisa menimbulkan ketidaknyamanan untuk komunikan di hadapan kita. Jadi posisi duduk harus proporsional. Letak meja dan letak kursi umumnya rata-rata setengah sampai 1 meter. Nah, duduklah di situ dengan tegap, tidak terlalu
mencondong ke depan maupun menyender ke belakang. Kemudian yang ketiga, posisi berdiri. Nah, kalau kita membahas tentang posisi berdiri, ini bisa jadi dilakukan oleh orang yang melakukan komunikasi kesehatan dalam kegiatan penyuluhan. Kan harus selalu berdiri ya. Atau dokter gigi melakukan komunikasi kesehatan dalam posisi berdiri pada saat sudah menghadapi pasien yang terduduk di kursi. Itu bisa dibayangkan situasinya ya. Jadi sikap berdirinya itu pun sudah bisa dikatakan mendukung atau tidak dalam proses keberhasilan komunikasi. Jadi berdirinya itu harus, kalau misalnya penyuluhan ya, harus sejajar, tidak boleh kaki menopang satu, kemudian yang lain tidak tegap, itu nggak boleh. Kemudian cara berdiri juga harus tenang, tidak boleh melakukan gerakan yang sama berulang-ulang. Ini sangat mencerminkan kondisi psikologis kita ya. Jadi kalau kalian pernah melihat ada orang yang sedang presentasi atau penyuluhan atau ya menyampaikan suatu ide atau pendapat dalam posisi berdiri, kemudian terlalu sering menggerakkan anggota tubuh berulang-ulang dengan posisi yang sama. Bisa menggaruk, bisa menggerak-gerakkan kaki terus, bisa berulang kali membetulkan kerudung, atau rambutnya disisir pakai jari gitu ya, yang Ibu sering lihat dari mahasiswa itu rata-rata ya. Itu sangat tidak menunjukkan bahwa kita tenang dalam melakukan komunikasi. Jadi faktor psikologis ini tolong diperhatikan betul karena sama sekali tidak cocok kalau seorang dokter profesional dan seorang dokter gigi profesional melakukan hal yang demikian. Jadi mengabaikan faktor psikologis ketika berkomunikasi. Adik-adik semua harus dalam kondisi yang sadar ya, ketika sedang bertugas, jaga, ketemu dengan pasien. Bayangkanlah bahwa semua orang itu melihat kita dan akan segera mengevaluasi perilaku kita, ekspresi kita, bahasa nonverbal kita apabila tidak membuat mereka nyaman. Oleh karena itu, kontrollah segala sesuatu yang berkaitan dengan ekspresi wajah, kata-kata, posisi tubuh, termasuk posisi berdiri. Ya, karena kita sudah tahu sama-sama bahwa ternyata faktor psikologis bisa muncul kesan setelah kita tidak sengaja memperlihatkan komunikasi nonverbal. Kemudian yang keempat, ada proses mendengar aktif. Nah, ini kalau di semester 1, kalian sudah belajar mengenai komunikasi mendengar aktif. Sudah ada praktikumnya juga ya. Jadi kalian harus betul-betul menjadi pendengar ya. Tidak hanya mendengarkan dari telinga saja, suaranya kedengaran di telinga, sudah titik. Tapi harus lebih luas cakupannya, mendengar dengan hati, dengan perasaan. Kita mendengar kata-katanya, mata kita kontak, kemudian kita mengangguk tanda mengerti. Kalau perlu, kalau kita ketemu dengan pasien yang jenis kelaminnya sama ya, dokter perempuan, ketemu pasien perempuan, kita juga harus bisa memberikan penguatan. Misalkan pegang tangannya, itu nggak apa-apa ya. Kita mengangguk sambil pegang tangannya, sambil kita support gitu ya. Atau kita mengulang kata-katanya yang kita anggap penting. Itu juga menunjukkan bahwa kita telah melakukan komunikasi mendengar aktif yang baik. Nah, kemudian kita akan bicarakan mengenai prinsip-prinsip komunikasi kesehatan. Jadi, cakupan dalam komunikasi kesehatan itu sebetulnya merupakan pertukaran informasi yang berhubungan dengan kesehatan ya, bisa dari dokter, pasien, dokter, perawat, atau perawat pada pasien, atau keluarga pasien. Ya, termasuk di dalamnya adalah komunikasi terapeutik. Jadi kita akan lihat prinsip-prinsip komunikasi kesehatan, antara lain di situ ada komunikator dan komunikan. Masing-masing harus memahami betul apa yang menjadi perannya. Jadi kalau komunikator dalam hal ini seorang dokter,
maka dia harus dalam posisi siap melakukan tugas sebagai komunikator, menyampaikan informasi berdasarkan data dan fakta, menyampaikan kebenaran dari penyakit pasien, dan seterusnya. Jadi, harus disadari bahwa ada komunikator, ada komunikan, dan mereka saling berinteraksi. Nah, di dalamnya ada juga pesan yang hendak disampaikan. Tentu pesan ini juga harus dipertimbangkan masak-masak, apakah memang harus kita sampaikan kepada pasien yang bersangkutan pada waktu tertentu yang memang dikehendaki oleh pasien, atau kita harus keep informasi tersebut merahasiakan dari pasien untuk kemudian hanya didiskusikan dengan anggota keluarga. Hal-hal semacam ini menjadi suatu prinsip komunikasi kesehatan ya, jadi tidak bisa disebut sesuatu yang baku harusnya dilakukan atau enggak gitu, karena nanti hubungannya dengan etika ketika dokter harus menyampaikan sesuatu kepada pasien. Ya, yang jelas kalau kita berbicara prinsip komunikasi kesehatan, pesan itu harus direnungkan dalam-dalam apakah memang perlu disampaikan kepada pasien atau tidak. Ya. Nanti pertimbangannya macam-macam ya, poin positifnya apa kalau kita kasih tahu, poin negatifnya apa kalau kita kasih tahu. Kita tidak tahu kondisi masing-masing ya, bisa jadi satu orang beda kondisinya dengan orang lain. Apalagi kalau kita bicara mengenai budaya, wah itu nanti panjang kali lebar ya, sama dengan luas. Jadi nanti bahasannya akan kita bahas tersendiri. Tadi selain pesan ada juga media yang digunakan. Jadi kalau pada saat komunikasi kesehatan dilakukan pada masa sebelum pandemi, tentu kita akan membahas mengenai media yang digunakan. Apakah mikrofon, ataukah toa, atau kita menggunakan telepon, atau dan lain sebagainya ya. Jadi banyak media yang bisa dipakai pada saat kita bertemu dengan orang lain secara offline, dan itu bisa dievaluasi apakah ini mendukung pada pencapaian tujuan komunikasi atau tidak. Nah, pada saat masuk masa pandemi seperti sekarang ini, di mana tuntutannya adalah pola komunikasi yang sifatnya daring, dalam jaringan. Jadi mau tidak mau, medianya harus diperhatikan betul, kesiapan dalam mendukung proses komunikasi, kemudian kestabilan sinyal, apalagi ke faktor utama adanya kuota atau tidak, hal-hal semacam itu kita bisa masukkan ke dalam ketersediaan media. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah efek. Jadi pada saat berkomunikasi antara dokter dengan pasien, perawat dengan pasien, pada akhirnya selalu kita bisa lihat apakah ada efek yang ditimbulkan setelah komunikasi itu berlangsung dan berlalu ya. Biasanya yang kita harapkan tentu efek yang positif ya, namun bisa jadi efek yang muncul bisa positif, bisa negatif. Jadi dokter nih memberitahukan kepada pasien tentang kondisi yang sesungguhnya. Oh, Ibu, ternyata ketika saya periksa ronsen di bagian ini ditunjukkan ronsennya ya, ini ternyata ada sesuatu yang harus diambil tindakan. Ada patah tulang yang kemudian menusuk ke paru sedikit lah, misalkan ya. Hal-hal yang sifatnya adalah memang ada di dalam catatan medis itu ya. Nah, ketika dokter berusaha menyampaikan yang sesungguhnya, pasien kemudian mendengarkan hingga selesai, komunikasi tercapai, pasien paham, rupanya efeknya bisa timbul dua kemungkinan seperti yang tadi ya saya ceritakan, itu sebenarnya kisah nyata itu. Jadi ketika pasien diberitahukan hal yang seperti itu, sementara kondisi psikologis dia tidak siap untuk menerima informasi yang sesungguhnya yang terjadi pada tubuhnya, maka efeknya menjadi sedikit luar biasa ya. Jadi dia pada saat itu sangat trauma untuk bertemu dengan
dokter, dia sama sekali tidak mau dioperasi, dia sangat ketakutan sampai akhirnya cemas ketika membayangkan situasi operasi dan meja operasi. Nah, efek-efek yang seperti itu mau tidak mau selalu ada di dalam komunikasi kesehatan. Jadi harus betul-betul kita pantau apakah efeknya itu sangat buruk sehingga kita mau tidak mau harus melakukan pendampingan ya pada pasien yang bersangkutan. Tapi efek positif juga banyak yang bisa tercapai kalau pasien sifatnya penuh percaya diri, dia juga menerima apa adanya kondisi tubuh, diberitahukan hal-hal yang terjadi pada tubuhnya, maka dia justru akan sangat berterima kasih kepada dokter ya, terima kasih diberitahu tentang segala sesuatu yang sesungguhnya terjadi pada tubuh saya sehingga saya bisa melakukan persiapan untuk tahap berikutnya. Apakah saya harus melakukan tindakan operasi? Apakah saya harus kemo, misalkan pada kasus CA ya, atau saya cukup mengubah pola hidup, cukup olahraga yang teratur saja sama makan yang bergizi dan dijaga, tidak boleh makan sembarangan yang instan. Ya, hal-hal semacam itu yang jelas pada komunikasi kesehatan pada waktu kemudian setelah komunikasi selesai pasti ada efek. Nah, kemudian ada feedback. Feedback di sini pembahasannya sama persis dengan pada feedback di prinsip-prinsip dasar komunikasi. Jadi di sana disampaikan bahwa tujuan komunikasi akan tercapai hanya bila ada feedback yang disampaikan oleh komunikan kepada komunikator. Jadi jangan pernah kita melakukan komunikasi belum mendapatkan feedback, namun kita merasa bahwa itu sudah betul-betul berefek baik ya. Katakanlah Anda seorang dokter. Anda menjelaskan tentang penyakit apa? Ambil contoh diabetes mellitus ya. Kepada Anda datang seorang ibu setengah baya, dia mengalami DM, kemudian banyak keluhan yang dialami oleh yang bersangkutan sampai akhirnya kalian harus menjelaskan, Ibu, ternyata Ibu mengalami diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus ini bisa disebabkan karena bla bla bla, kalian jelaskan semua. Yang terjadi pada tubuh secara fisiologis, Ibu mengalami bla bla bla, dijelaskan semua. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya pencegahan terus. Kalian merasa harus menyampaikan semua ya. Padahal selama dokter menyampaikan ilmu tersebut di meja konsultasi, nggak ada feedback yang muncul. Si ibu hanya melongo, diam lama. Tiba-tiba komunikasi itu berhenti, selesai. Tidak ada feedback dari ibu. Nah, sampai di situ kita harus bisa menyimpulkan dua hal ya. Yang pertama adalah kesimpulannya si ibu itu sudah paham semua yang disampaikan oleh dokter. Tapi kesimpulan yang berikutnya, kemungkinan kesimpulan yang berikutnya adalah ibu itu sebetulnya tidak paham sih yang disampaikan oleh dokter karena terus seperti direntet tembakan bertubi-tubi ya, kata-katanya itu terus-menerus dimunculkan, dijelaskan sampai lengkap sekali gitu ya. Tapi malah si ibunya jadi bingung sampai dia tidak memberikan feedback sama sekali. Bahkan kadang-kadang ada ya yang terburu-buru pada saat memberikan ilmu pengetahuan, kemudian informasi yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan sebagainya tanpa meminta feedback. Yang penting sudah disampaikan kepada pasien ya sudah. Itu nggak boleh ya. Pada prinsip komunikasi kesehatan, faktor feedback ini sangat penting. Jadi selalu harus dikonfirmasi, betul nggak yang ditangkap seperti ini? Atau kita tanyakan, jadi apa kesimpulannya Bu? Kalau si ibu sudah bisa menjawab dengan benar kesimpulannya, baru deh kita bisa sampaikan bahwa oke, kita sudah sama persepsinya Bu. Berarti dia sudah menangkap materinya dengan benar. Kemudian yang berikutnya lagi ada lingkungan. Lingkungan di mana komunikasi itu dilaksanakan pada saat itu. Nah, dalam hal ini lingkungan juga termasuk munculnya barrier. Barrier itu hal yang mengganggu proses komunikasi kesehatan sehingga tujuan komunikasinya tidak tercapai. Contoh barrier dari sisi
komunikator. Misalkan berbicaranya terlalu cepat, itu barrier ya. Berbicaranya terlalu cepat, terus di lingkungan tersebut juga berisik, AC-nya berbunyi. Nah, jadi pasiennya nggak dengar apa. Nah, itu barrier dari sisi komunikator. Barrier dari sisi komunikan. Dokternya sih sudah lemah lembut, sudah bicara sistematis, ternyata komunikannya sudah lansia, misalkan gitu ya. Jadi fungsi telinganya sudah berkurang jauh. Komunikatornya berbicara baik, sekali runtut, tapi komunikannya tiba-tiba bilang, dari tadi dokter bilang apa ya? Nah, itu barrier yang sumbernya dari komunikan. Atau nggak usah tua ya, masih fungsi telinganya masih bagus, tapi dia nggak konsentrasi, itu juga merupakan barrier. Jadi dia ngelamun bisa ya, atau dalam kondisi tidak sehat bisa, atau dia tidak fokus pada apa yang disampaikan oleh komunikator tapi fokus pada hal lain. Jangan salah ya, orang kalau berbicara saling memberikan informasi, lama-lama ada juga salah satu yang ngelamun, bukannya mendengarkan yang disampaikan, malah mengevaluasi. Ini kok dokternya pakai lipstik bagus sekali ya, nah, mereknya apa dan lain sebagainya. Ini kok ini kok dokternya rapi sekali potongan rambutnya kekinian. Nah, itu juga bisa menyebabkan seorang komunikan buyar konsentrasi, dan itu merupakan barrier dalam komunikasi. Jadi harus dijaga betul agar supaya semuanya bisa ditekan dan tujuan komunikasinya tercapai. Terutama barrier lingkungan ya yang mudah dikontrol. Misalkan kita nggak boleh berbicara ketika di luar sedang ribut. Di meja konsultasi ada yang bertanya, kita nggak boleh buru-buru menjawab sampai kita yakin bahwa di luar sana tidak akan timbul berisik lagi. Jadi kalau timbul berisik, ada suara tukang menebang pohon, ada suara mesin apalah, ya kita nggak boleh buru-buru menyampaikan komunikasi karena nantinya juga akan percuma, nggak akan mungkin didengar oleh komunikan. Ya, kemudian kita akan bahas satu persatu dengan lebih detail lagi mengenai prinsip umum komunikasi kesehatan. Tadi faktor psikologisnya sudah dibahas ya, sekarang kita akan masuk ke prinsip komunikasi kesehatan. Yang pertama adalah informasi benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini merupakan hal yang utama yang harus kita pegang teguh ya, bahwa apa yang kita sampaikan itu memang sudah pasti benar, bukan berita hoax. Sudah berdasarkan penelitian berulang-ulang sampai kita sendiri yakin bahwa ini memang memiliki khasiat yang benar. Misalkan kita berbicara mengenai obat atau tips kesehatan, nggak usah membahas obat deh, kita membahas tentang bagaimana mencegah agar supaya kita tidak mudah flu. Enak ya berita hoax yang seolah-olah sepertinya benar, padahal ya wallahu alam ya, karena belum ada penelitiannya, belum bisa dikatakan ilmiah, maka yang bisa kita sampaikan ya wallahu alam benar atau tidak. Apalagi sekarang marak sekali orang mengklaim bahwa obat yang dia racik, yang dia bikin, yang dia jual itu merupakan obat antivirus COVID. Nah, ini sudah melenceng jauh ya. Kalau misalkan prinsipnya adalah membuat pasien sembuh, tentu beda ya dengan orang yang prinsipnya adalah bisnis, yang penting laku. Kita bisa menyampaikan saja kepada pasien bahwa ya minum ini saja. Tuh di sana di kasir itu saya jual. Nah, dokternya malah jadi jualan ya. Padahal belum tentu informasinya benar. Jadi kalau sudah yakin informasinya benar, ya sudah sampaikanlah dengan baik. Kalau perlu, kalau misalkan pasiennya itu tipikalnya adalah teman yang selevel yang bisa diajak berdiskusi, sampaikan. Ini bisa dibaca di jurnal yang sudah terbit. Bagaimana prosesnya supaya ya silahkan kalian diskusi sendiri. Tapi tadi ya prinsipnya adalah ketika kita melakukan komunikasi kesehatan, pastikan bahwa informasinya adalah benar, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya ada lagi, komunikasi adalah penyampaian informasi dengan simbol. Jadi simbol yang dimaksud di sini adalah ada kata-kata yang disampaikan,
ada ekspresi wajah yang diperlihatkan, ada hal yang kita sampaikan sehubungan dengan hal yang berkaitan dengan kesehatan pasien. Itu semuanya kan disampaikannya dengan simbol-simbol ya. Jadi simbolnya itu juga harus satu paket, mendukung dan bersinergi agar supaya komunikasinya itu bisa berjalan dengan baik. Coba kalau kita menyampaikan informasinya itu simbol kata-katanya sudah betul, kita menyampaikan dengan runtut, sistematis, tapi simbol dari ekspresi wajah, nonverbal komunikasi yang lain tidak mendukung, sama saja bohong. Atau dibalik, ekspresi wajahnya oke, kita posisi mendengarkan, duduk tegap, menyampaikan kepada pasien, namun simbol kata-katanya nggak mendukung. Misalkan dia berbicara tapi tidak sistematis, melompat-lompat, berulang kali mengatakan maaf saya lupa sebentar ini itu. Nah, itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ingat bahwa simbol itu harus menyatu antara kata-kata dengan non-verbal communication. Kemudian perilaku komunikator ini mempengaruhi komunikasi. Dalam hal ini adalah mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan komunikasi. Ini jangan pernah dilupakan ya. Jadi, apa yang disampaikan oleh seorang dokter yang keluar dari mulutnya sebagai nasihat haruslah sesuatu yang memang dia sudah lakukan terlebih dahulu. Ini merupakan prinsip ya. Jangan mengatakan bahwa ibu itu mengalami diabetes, jadi tidak boleh terlalu sering minum minuman manis. Oh, saya suka kopi dok, kopi kekinian itu kan banyak. Jangan minum kopi kekinian, nanti ibu makin sering drop, karena kalau kadar gulanya banyak, ibu kondisinya drop seperti ini. Tiwas bicara seperti itu ya, pasiennya keluar, dokternya ternyata pesan minum kopi kekinian. Nah, itu yang saya maksud. Jadi perilaku komunikator itu bisa mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan komunikasi. Nah, kalau pasiennya nggak sengaja lihat, ya dokter bilangnya nggak boleh minum kopi kekinian, tambah boba, tambah topping apa ini itu. Tapi dia sendiri minum, gimana sih? Yang paling sering terjadi biasanya tuh rokok ya. Merokok dilarang, semua disampaikan dengan baik, sistematis apa yang terjadi pada tubuh. Tapi ternyata kita menemukan juga ya, ternyata dokter-dokter yang mempunyai kebiasaan merokok. Nah, itu sama aja tuh. Perilakunya bisa membuat komunikan tidak percaya lagi. Kemudian yang berikutnya dapat disampaikan pada orang yang memiliki hubungan atau ikatan. Jadi pada prinsip komunikasi kesehatan, kita sebagai seorang dokter, kalian nantinya akan jadi seorang dokter yang posisinya adalah sebagai komunikator, maka harus bisa dengan cepat menentukan situasi. Apakah saya harus menyampaikan kepada pasien yang bersangkutan, ataukah pada orang yang memiliki hubungan atau ikatan kedekatan. Ya, jadi ada beberapa penyakit tertentu yang memang pengobatannya itu harus rutin, detail, sesuai jadwal. Contoh, TBC. Ya, itu kan pengobatannya lama sekali, terus nggak boleh terlupa dalam satu hari 3 kali minum obat yang ini tertentu, misalkan gitu ya. Kalau lupa suatu hari nggak minum, polanya harus diulangi dari awal lagi. Jadi sampai 6 bulan nggak boleh berhenti sama sekali. Nah, ini kan kalau disampaikan kepada pasien yang sudah masuk fase lansia sulit ya. Mungkin dia lupa, mungkin dia merasa sudah minum padahal belum. Nah, yang seperti ini dokter harus dengan cepat memutuskan bahwa ini harus disampaikan kepada anaknya, cucunya, atau pasangannya yang tampak belum pikun. Contohnya gitu, tapi biasanya sih anak ya. Kalau orang tua sakit sudah sampai lansia, anak itu akan mengambil peran. Boleh disampaikan bukan kepada yang bersangkutan, tapi kepada orang yang punya hubungan atau ikatan. Kita masih membahas prinsip umum kesehatan ya. Prinsip umum komunikasi kesehatan. Berikutnya adalah etika penyampaian. Misalkan kepada yang lebih tua, kepada pasien,
kepada yang lebih muda, kepada orang yang punya agama lain, kepada orang yang dari suku lain, tampilannya berbeda dari kita, etikanya itu tetap ya, harus jadi dokter profesional yang menyampaikan ilmu pengetahuan secara profesional. Itu artinya tidak terpengaruh pada pasien yang dihadapi saat itu. Mau pasiennya preman kek, lihat tato di pundak kek, atau orangnya kelihatan terlalu muda, terlalu kecil, atau yang datang itu lansia. Nah, etikanya tetap harus dipakai, disesuaikan. Tentu kalau kita berhadapan dengan pasien lansia, kita nggak boleh suaranya standar seperti ketika bertemu dengan teman sebaya ya. Tapi kalian harus menaikkan sendiri keterampilan komunikasi untuk lansia. Misalkan ya jangan teriak-teriak, tapi nonverbal komunikasinya dipertajam. Misalkan penegasannya dengan gestur, tangannya menunjuk, tangannya memberikan penegasan, dan lain sebagainya. Ya, karena kalau misalkan berbicara pada pasien lansia, makin keras, nanti makin keras lagi, sampai teriak-teriak, tetap aja nggak dengar, itu kan juga nggak efektif. Jadi etikanya harus tetap dipakai. Kemudian yang berikutnya lagi adalah penempatan diri agar tidak salah tafsir. Nah, kalau mau berkegiatan yang berhubungan dengan komunikasi kesehatan sebagai komunikator, penempatan dirinya itu harus profesional ya. Pasien yang datang entah itu mungkin menarik, mungkin cantik, mungkin wah ini tipe Anda sekali gitu ya, pada saat Anda bertugas jadi dokter, ketemu pasien seperti itu, tetap harus menempatkan diri secara proporsional. Tidak boleh terlalu banyak meledek, bahkan sampai merayu ya. Ibu sampaikan ini karena kalau hubungannya dengan profesionalisme kedokteran, komunikasi kesehatan, maka hal yang semacam itu harus disingkirkan. Walaupun pada kenyataannya kasus-kasus tersebut ya sangat banyak ya. Jadi nggak jarang ditemukan cerita, misalkan ada dokter yang mencoba untuk merayu pasiennya atau mencoba mengajaknya untuk mengantar pulang, misalkan gitu ya. Nanti bisa salah tafsir. Kalau komunikasi kesehatan harus bisa menempatkan diri dengan baik. Kemudian prinsip umum komunikasi kesehatan yang lain adalah kesempatan dan waktu. Nah, ini juga penting ya. Kita harus yakin bahwa orang yang kita ajak bicara, orang yang kita hadapi, misalkan audiens banyak, atau orang yang memang membutuhkan informasi dari kita sebagai seorang dokter atau seorang psikolog atau profesional yang lain, itu punya kesempatan dan punya waktu yang cukup. Jadi jangan pernah ingin melakukan komunikasi kesehatan sedangkan pasiennya itu dalam kondisi terburu-buru, nggak akan efektif ya. Dia gelisah, pengen segera pulang, tiwas sudah janjian sama orang lain misalkan gitu ya. Jadi pastikan dulu bahwa mereka punya waktu cukup, pastikan dulu bahwa kesempatan itu memang cocok pada hari itu. Jadi kalian bisa sampaikan kalau melakukan komunikasi kesehatan itu konfirmasi ya. Apakah ibu punya waktu yang cukup? Saya ingin menyampaikan mungkin sekitar 15 menit mengenai kondisi ibu, misalkan gitu. Make sure dulu. Kalau mereka mengatakan bahwa ya nggak masalah, sekarang aja ya, baru boleh dilaksanakan. Kemudian mempertimbangkan efek. Tadi sudah bahas efek sedikit ya. Jadi apapun pesan yang ingin kita sampaikan, jangan lupa itu akan menimbulkan efek yang cukup signifikan untuk perubahan perilaku pasien. Ada dua kemungkinan, kalau dia efeknya adalah positif, dia mungkin akan dengan segera melakukan apa yang diperintahkan dokter, melaksanakan banyak program yang disampaikan oleh dokter agar supaya dia bisa merasa sehat dan baik-baik. Tapi ada juga kemungkinan yang kedua, yaitu efeknya pasien jadi sangat takut, dia sama sekali mencoba melupakan program-program dari dokter, mencoba mengabaikan ya, nggak mau melaksanakan, malah dia ujung-ujungnya tidak mau ketemu dokter yang bersangkutan lagi. Nah, itu kan efek buruknya itu sampai seperti itu ya. Nanti kalau kondisi pasiennya
drop, ya memang sih kita bisa katakan salah sendiri, dia nggak percaya sama dokter. Tapi kan sebagai seorang dokter yang profesional, kalian semestinya terpanggil untuk punya tanggung jawab moral ya, untuk misalkan tadi sudah ada pasien satu, kita harusnya bisa dampingi, ya didampingi sampai dia menemukan kesembuhan. Jadi apapun yang disampaikan, pertimbangkanlah efek yang muncul. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan semua tahap komunikasi secara runtut. Nah, kadang hal yang seperti ini dianggap remeh, dianggap nggak penting. Kalau kalian mau berkomunikasi, ya langsung komunikasi saja. Padahal ada beberapa hal yang mestinya dilaksanakan dengan runtut. Karena itu sangat berpengaruh kepada bagaimana pasien itu bisa gayut pemikirannya. Jadi ikut terstimulasi untuk berpikir dan menyampaikannya dengan cara sistematis gitu. Misalkan kita bicara tentang konseling, itu runtutannya itu ada ya, beda dengan konsultasi biasa. Atau edukasi kesehatan, runtutannya itu seperti itu. Jadi bisa disamakan dengan konseling. Nanti kita di slide berikutnya akan lihat perbedaannya. Apalagi yang namanya penyuluhan, melibatkan audiens banyak, ya, mengisi webinar. Walaupun nggak kelihatan orangnya, tapi kita tahu bahwa pesertanya itu cukup banyak. Perhatikan semua tahap komunikasi secara runtut. Ada pakem-pakem yang harus kita pertimbangkan untuk sampai tahap menyampaikan informasi dalam komunikasi kesehatan. Jadi nggak bisa ya, tiba-tiba ujuk-ujuk ya, kalau bahasa Jawanya ya. Kalian langsung mengatakan bahwa pada pertemuan pertama nih ya, baru datang, ketemu, salaman, langsung bilang, jadi gini Pak, saya mau menjelaskan tentang bla bla bla, disampaikan banyak gitu ya. Enggak, jadi ada urutannya yang kemudian membuat komunikasi itu bisa terjalin dengan baik, dan ujung-ujungnya nanti tujuan komunikasinya bisa tercapai. Kemudian yang berikutnya ada sosial budaya. Nah, prinsip sosial budaya tidak boleh diabaikan sama sekali. Justru harus bisa menjadi pertimbangan matang. Anda sukunya berasal dari mana? Pasien yang kita hadapi sukunya berasal dari mana? Ya, itu sangat harus diperhatikan karena perlakuan dari dokter kepada pasien tergantung penerimaannya, yaitu lewat kebiasaan-kebiasaan yang mereka sudah lakukan sehari-hari. Kalau ada dari adik-adik yang berasal dari Medan, sudah terbiasa berbicara keras, tegas, misalkan ya, ketemu dengan pasien yang dari Solo, lembut gitu ya, berbicaranya halus. Nah, itu nggak boleh tuh tiba-tiba menggunakan tata cara biasa seperti layaknya Anda bercanda dengan teman-teman dari Medan. Nggak bisa, harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Dilambatkan sedikit lah, loudspeakernya dikecilkan sedikit, agar supaya dia jadi nggak takut. Ya, salah-salah nanti dikira dokternya itu marah-marah terus sepanjang proses konseling, padahal bukan marah-marah, itu memang suaranya keras. Jadi sosial budaya ini juga harus diperhatikan. Ada lagi hal yang diperhatikan, yaitu semantik, perbedaan penggunaan bahasa. Nah, ini juga penting ya. Kalau anak-anak milenial sekarang biasanya sudah banyak menguasai bahasa Indonesia saja titik, dan sudah mulai melupakan bahasa daerah. Ya atau ya? Nah, padahal nanti kalau kalian sudah mulai masuk fase koas, terjun ke masyarakat, itu interaksinya sangat tergantung pada siapa yang dihadapi. Kalau yang dihadapi menginginkan menggunakan bahasa Jawa gimana? Karena kan Unsut ini kan di Banyumas ya. Banyumas. Pakai bahasa ngapak misalkan gitu ya. Jadi mau tidak mau komunikasi kesehatan harus dilaksanakan dengan menggunakan bahasa yang sama antara komunikator dengan komunikan. Jadi kalau misalkan ditemukan betul-betul kalian sebagai komunikator bertemu dengan pasien lansia dari pedesaan, terbiasa sehari-hari menggunakan bahasa ngapak, sedangkan kalian sendiri berasal dari Sumatera, dari Jakarta. Ya belum terbiasa ya, belum terbiasa dan tidak paham. Nah, itu tidak boleh dipaksa untuk dilakukan terjadinya komunikasi kesehatan. Lebih baik confirm apakah mau digunakan bahasa Indonesia, kalau jawabannya itu enggak,
Ya sudah Bu, nanti saya carikan teman saya dulu ya yang asli Prokerto, supaya komunikasi kesehatannya bisa terjalin dengan baik. Ini penting ya, nggak boleh diabaikan. Nggak boleh mengatakan sesuatu dengan bahasa kita sendiri dan kita berharap orang lain paham, nggak bisa. Bahasanya itu beda-beda. Jadi untuk pasien, make sure kalau pasiennya itu tahu dengan bahasa yang kamu pilih. Waspadai halo efek. Nah, ini juga nggak boleh diabaikan ya. Halo efek ini sebetulnya pembahasannya di awal tadi ya. Halo efek adalah efek yang ditimbulkan dari si komunikator kepada komunikan di awal pertemuan. Biasanya halo efek ini akan bertahan lama sampai komunikasi selesai. Jadi pada saat awal, kalau misalkan komunikator bisa memberikan kesan mendalam yang sangat baik, itu berarti halo efeknya berkonotasi negatif. Jadi awalnya positif. Jadi awalnya sudah senang duluan ya. Oh, ternyata ini orangnya kelihatannya ramah, penuh semangat, mau mendengarkan saya. Nah, itu ada efek-efek yang bagus. Jadi ketika dokter yang bertugas menjalankan proses komunikasi dengan proses konseling seperti itu ya, akan terus dilakukan dengan semangat sampai waktunya berakhir. Itu yang disebut halo efek. Kalau efek di awal sudah nggak bagus, si komunikatornya sudah ngantuk, berulang kali melihat pandangan ke jendela, apalagi berulang kali lihat jam tangan, ya udah itu halo efeknya sangat negatif. Kalau sudah negatif, pasiennya bisa berprinsip ya, udahlah saya nggak usah cerita banyak sama si dokter ini, ngapain cerita panjang lebar, tapi dokternya sudah pengen pulang, sudah pengen keluar dari klinik, misalkan gitu ya. Jadi hati-hati dengan halo efek, sambutlah pasien dengan perasaan gembira dan ekspresi gembira. Oke, sekarang kita bahas tentang jenis komunikasi kesehatan. Jenisnya itu banyak ya, kalian bisa searching, belajar sendiri. Tapi kita akan coba sedikit ya, sama-sama membahas tentang ini. Jenisnya tapi masih banyak ya, di luar dari PowerPoint ini. Yang pertama ada penyuluhan. Jadi satu orang berhadapan dengan audiens yang sangat banyak. Transfer ilmu. Ada dialog. Jadi disampaikan presentasi, kemudian bisa dikonfirmasi pada saat itu. Jadi satu kali bicara yang tahu banyak orang. Ya. Kemudian yang kedua, konseling. Konseling dilakukan oleh dua orang. Satu bertindak sebagai konselor, satu bertindak sebagai klien. Sebagai konselor, kita harus berusaha untuk menstimulasi klien agar supaya bisa berpikir tentang pemecahan masalah yang dia hadapi. Konseling. Kemudian yang ketiga ada edukasi kesehatan. Kalau edukasi kesehatan, prosesnya itu hanya menyampaikan saja tanpa adanya two-way communication. Ya, jadi dokternya pokoknya ngajari ke pasien. Jadi begini loh Bu, bla 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 terus ya sampai berakhir ya sudah, saya sudah menyampaikan semua, mudah-mudahan Ibu paham. Beda dengan konseling ya, nanti kita akan lihat itu. Kemudian ada wawancara, ini bisa dilakukan pada saat kalian penelitian nanti ya, wawancara dalam survei itu termasuk jenis komunikasi kesehatan. Nah, kita bahas sedikit tentang penyuluhan. Merupakan proses transfer informasi pada masyarakat melalui proses komunikasi dengan bantuan media tertentu. Ada kelebihannya, praktis, ya kan? Dilakukan sekali, banyak orang yang dengar. Yang kedua, efisien, jadi tidak banyak membuang waktu, tenaga, biaya. Kemudian yang ketiga, two-way communication. Ketika sudah selesai penyuluhan, ada kesempatan bertanya. Ketika ada yang bertanya, kita berusaha menjawab dengan baik. Nah, itu sangat baik untuk menyampaikan misalkan program-program pemerintah, program untuk balita, untuk lansia, untuk membangun desa, itu boleh tuh sosialisasinya lewat penyuluhan. Ini cukup efektif ya. Dulu waktu offline banyak digunakan media penyuluhan untuk sosialisasi kepada masyarakat setempat. Namun kalau sekarang dengan media online, kadang Jimit, kadang Zoom, tapi di masyarakat di pedesaan ternyata belum semuanya bisa ya menggunakan aplikasi tersebut. Jadi biasanya penyuluhannya
Ya mau nggak mau dilakukan dengan offline dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi kekurangannya juga ada loh ini penyuluhan ya. Yang pertama, berdasarkan pengalaman tuh materinya mudah lupa. Karena pada saat dikasih tahu, orangnya berbicara, peserta di sini audiensnya banyak, kita sudah mau konsentrasi, di belakang ada yang colek-colek, nggak jadi konsen ya. Tadi udah dapatnya setengah, sampai rumah juga kadang-kadang mikir, tadi sih belajar tentang apa ya, kok aku tidak ada yang nyantol sedikit pun di memori. Nah itu gawat ya, tapi itu banyak terjadi. Kemudian yang kedua, heterogen dan miscommunication ya, karena audiens di kalangan masyarakat yang mengikuti penyuluhan kalau tidak dihomogenkan itu biasanya heterogen ya, silakan siapa aja boleh ikut, sama seperti webinar, seminar online ya yang dilakukan itu kan banyak sekali orang yang menyebar pamflet, kemudian silahkan mengikuti gratis untuk semua kalangan. Nah, ketika terlalu heterogen seperti ini, biasanya ada sebagian yang mungkin tidak akan menangkap materi yang diberikan hanya karena bahasa dan yang disampaikan mungkin terlalu tinggi. Ya, tidak sampai gitu untuk pada pemikiran dan ide yang disampaikan oleh orang yang beri penyuluhan. Jadi kadang-kadang heterogen itu juga bisa memunculkan miskomunikasi. Nah, pada penyuluhan, pakemnya ini ada 3 tahap. Nggak boleh dilewati ya tahapnya itu. Yang pertama, tahap 1 itu harus selalu ada pendahuluan. Ada salam pembuka, perkenalan, tujuan, dan alasan diadakan. Jadi, Ibu berikan contohnya ya, misalkan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Rahmawati Wulansari yang bertugas sebagai Kepala Puskesmas di Puskesmas 1 Kebumen. Ya. Nah, saya datang kemari dengan tujuan untuk menyampaikan tentang tata cara menghindari penyebaran virus COVID-19. Kenapa materi ini harus disampaikan kepada warga desa di Kebumen ini? Karena saya mendapatkan data bahwa bla 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 terus ya, jadi bisa dibacakan data-data yang didapatkan dari puskesmas. Itu baru salam pembuka. Jadi pada salam pembuka sudah harus ingat ada halo efek, sudah harus tahu bahwa itu adalah saat dimana kalian harus bisa mengambil kesempatan untuk membuat para audiens itu memperhatikan dan fokus kepada apa yang kita sampaikan. Itu baru pembukaan. Ya. Kalau kalian pernah melihat ada yang penyuluhan itu ya, begitu datang ucuk lihat audiens banyak, kemudian dia yang menyampaikan, baiklah Bu, langsung saja saya akan sampaikan. Jadi virus COVID-19 bisa menyebar melalui bla bla bla. Nah, audiens kan juga bertanya-tanya ya, ini kenapa tiba-tiba datang, nggak kenalan, nggak nyebut nama, nggak nyebut dinas di mana, tiba-tiba membahas COVID-19, emang dia tuh siapa? Namanya nggak tahu, jabatannya nggak tahu. Coba kalau tadi yang dicontohkan oleh saya, ketika orang menyampaikan sesuatu tentang COVID-19, dia sudah ada bekalnya di mindset, oh ini seorang dokter umum, kepala puskesmas. Dia mau menyampaikan materi tentang pencegahan penyebaran virus COVID-19 karena di desa Kebumen itu banyak sekali angka kejadiannya. Itu nanti akan berbeda ya, berbeda hasilnya atau efeknya ketika seseorang terlalu to the point dibandingkan dengan yang selalu memperhatikan proses ya. Strukturnya jelas. Yang pertama harus pembukaan dulu. Yang kedua, isi penyuluhannya. Menguasai materi, jelas. Jadi orang yang berbicara tentu harus menguasai materi terlebih dahulu. Jadi jangan sok-sokan menyampaikan materi yang kita belum belajar atau yang nggak nyambung ya. Misalkan penyuluhan tentang COVID-19 yang menyampaikan adalah sarjana ekonomi, nggak nyambung ya, walaupun mungkin orang yang bersangkutan punya pengetahuan yang luas ya. Misalkan
baca sendiri sih, dia sudah tahu, dia baca jurnal, dia ini orang cerdas kan banyak ya sekarang, banyak sekali ilmu yang easy to know, jadi belajar sendiri itu bisa. Tapi ketika dalam posisi sebagai pemberi penyuluhan, sebagai komunikator, tentu dia harus punya dasar pendidikan yang cocok supaya tadi ya, satu, menguasai materi, yang kedua, menyampaikannya itu sistematis. Kan dia sudah terlatih 6 tahun belajar komunikasi sambil belajar ilmu utama yang lain. Masa iya tidak bisa menyampaikan sistematis? Bisa. Keterampilan komunikasi itu kan seperti keterampilan naik sepeda. Keterampilan itu kalau dilakukan terus-menerus lama-lama pasti bisa gitu ya. Jadi walaupun waktu awal kalian nih sebagai mahasiswa masih belum bisa ya berbicara komunikasi efektif atau sistematis, kadang-kadang masih lompat-lompat, nah nggak masalah. Dilatih terus di depan cermin, di depan teman-teman kamu, mengambil kesempatan presentasi. Nanti lama-lama juga mahir. Ya. Kemudian penggunaan bahasa harus dipertimbangkan tadi ya. Kalau di desa kebanyakan juga sudah senior atau sepuh ya silakan disesuaikan bahasanya. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahapan penutup. Nah, ini harus selalu dilakukan oleh penyuluh. Dia memberikan waktu bertanya, dia meminta feedback, dia menarik kesimpulan, dan sampai salam penutup. Ini wajib karena kalian terus-menerus membawa profesi yang ada dalam diri kalian. Dokter profesional itu kalau bicara komunikasi kesehatan ya runtut. Ya, mau tidak mau kalian harus perhatikan ini baik-baik. Sampai pada akhir kesimpulan, haruslah dibuat suatu kalimat yang persuasif. Orang bisa dapat insight hanya dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang memberi penyuluhan tadi. Ya, jadi manfaatnya terasa. Nah, sekarang kita bicara tentang konseling. Tadi sedikit sudah saya singgung, konseling itu adalah komunikasi dua arah untuk menyelesaikan masalah klien. Nah, yang dipakai saya rekomendasikan untuk menggunakan prinsip konseling Carl Rogers. Jadi, prinsipnya adalah client center. Pada client center, ketika orang melaksanakan konseling, maka dia akan fokus pada klien. Dia membutuhkan apa? Dia butuh distimulasi apanya? Dia mau membicarakan tentang apa, itu diserahkan pada klien. Jadi, konselornya hanya memancing, menstimulasi terus, gitu. Sampai akhirnya di akhir sesi yang menyimpulkan apa yang harus dilakukan adalah klien sendiri. Itu konseling yang ideal. Karena dengan menentukan sendiri di akhir sesi konseling, maka dia telah mengambil tanggung jawab pada apapun yang terjadi setelah dia mengambil keputusan. Nah, sekarang kita intip sedikit perbedaan antara konseling dengan edukasi kesehatan. Let's jelas berbeda ya. Kalau untuk konseling, prosesnya adalah proses penyesuaian. Ya, dia sudah mengalami suatu masalah, dia sudah menghadapi fakta bahwa suaminya sakit, contoh ya. Maka pada saat konseling, tinggal menstimulasi pemikiran pasien agar bisa menerima atau accepted terhadap kondisi. Bahwa suaminya sakit, kemudian dia harus bekerja lebih keras, kemudian ini sedikit mempengaruhi ekonomi keluarga, itu kan nggak bisa dirubah simsalabim terus berubah kembali lagi seperti dulu, nggak bisa. Jadi proses yang bisa terjadi pada konseling adalah penyesuaian. Terimalah segala kondisi apa adanya. Nah, kalau pada edukasi kesehatan, prosesnya itu proses belajar. Yang tadinya kalian nggak tahu menjadi tahu. Nah, dikasih tahu sama dokternya. Itu namanya proses belajar ya. Kemudian yang kedua, konseling itu bisa berupa individu atau kelompok kecil. Biasanya malah ini ya maksimal 5 orang untuk satu sesi konseling yang berbarengan itu ya maksimal 5 kelompok kecil. Tapi yang sering sih memang individu. Kalau edukasi kesehatan bisa kelompok besar. Walaupun nggak menutup kemungkinan juga ya kelompok kecil, misalnya 5 orang diberi edukasi kesehatan itu juga mungkin. Kemudian yang ketiga, konseling itu orientasinya masalah. Gimana pun bisa terhindar dan melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi. Tapi kalau pada edukasi kesehatan, orientasinya itu pada isi.
Yang penting saya menyampaikan isi materi tentang ini. Saya harus menyampaikan diabetes mellitus kepada pasien Nyonya D. Ya sudah, saya melakukan itu. Bahwa saya harus menyampaikan apa yang terjadi pada tubuhnya, obat yang harus teratur diminum, apa yang harus dia hindarkan pada makanan-makanan yang dia makan sehari-hari. Orientasi kan isi ya. Kemudian yang keempat, pada konseling tujuannya adalah menurunkan stres. Kalau sudah konseling, harapannya adalah stresnya menurun. Walaupun stresor nggak hilang sama sekali, tapi stresnya menurun. Itu sering sekali diakui oleh orang banyak yang mengalami proses konseling. Kemudian untuk edukasi kesehatan, tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan. Ya, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu sih. Jadi dia merasa bahwa dengan proses edukasi kesehatan tetap ada poin positifnya ya, yaitu penambahan ilmu pengetahuan. Nah, ini slide-nya sudah tertulis selamat belajar, lainnya udah berakhir ya. Jadi, adik-adik sekalian, kalian sudah belajar mengenai komunikasi kesehatan, karena sudah diperkuat dengan ilmu komunikasi dasar, maka menurut saya dengan berakhirnya materi ini, kalian sudah tinggal mempraktekkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kalian berkomunikasi, bagaimana kalian menerapkan komunikasi kesehatan, terutama kalian yang aktif bergerak di UKM-UKM yang intinya adalah datang ke desa binaan, kemudian melakukan penyuluhan ya. Saya banyak sekali melihat kegiatan kalian cukup banyak, jadi saya dukung. Tapi jangan pernah lupa untuk memperhatikan bahwa ada loh pakemnya untuk melakukan komunikasi kesehatan. Jadi tidak boleh sembarang gitu ya. Saya percaya bahwa kalian semuanya mau belajar lebih banyak lagi. Jadi yang kemarin sudah dilaksanakan, dipertahankan ataupun ditambah dengan hal yang sesuai. Baik, Ibu rasa cukup itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar dan siap untuk menghadapi ujian kapanpun dilaksanakan. Sukses semuanya ya. Selamat belajar. Jadilah dokter yang baik dan komunikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.